Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Hidayat, NIM 12301099 dari kelas 4D. Baik, di sini saya akan membuat video tentang pendalaman terhadap rukun iman, yaitu iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, serta iman kepada Rasul. Nah, di sini mengamati iman kepada di dalam ajaran Islam itu bukan hanya kita membenarkan dengan keberadaannya, tetapi juga menempatkan posisinya bahwasannya mereka adalah salah satu dari sekian banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sama halnya juga dengan manusia, jin, yang dimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Nah, di sini juga iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu iman yang fundamental, yang dimana fundamentalnya di dalam Islam. Nah, kitab-kitab suci ini hanya sekedar catatan sejarah atau dokumen peradaban, yang dimana akan tetapi juga merupakan pondasi ilahi yang dihadirkan untuk membimbing umat manusia. Nah, adapun iman kepada Rasulullah itu ialah salah satu rukun iman yang keempat, yaitu sebagai orang muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasulnya kepada umat manusia setiap zaman untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Nah, jadi dari ketiga iman tersebut sangat penting kita pelajari di dalam Islam. Nah, lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu iman kepada malaikat. Nah, adapun secara etimologis, yang dimana kata malaikat ini adalah berbentuk jamak dari malak, yang berasal dari kata masdar al-alaukah, yang artinya ar-risalah atau misi atau pesan. Yang membawa misi atau pesan disebut ar-rasul atau sebagai utusan. Nah, dalam bahasa Indonesia kata malaikat ini, kawan-kawan, digunakan untuk bentuk tunggal, yang dimana bentuk jamaknya menjadi para malaikat atau malaikat-malaikat. Nah, secara terminologis, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, dari wujud dan sifat-sifat tertentu. Adapun sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr itu, yang artinya segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada 2, ada 3, dan ada juga yang 4. Dia menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari sini iman kepada malaikat Allah adalah meyakini dan mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini telah menciptakan malaikat yang diberikan tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas lainnya. Nah, di dalam mengamati tugas malaikat di sini, saya menemukan tinjauan dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu meyakini akan keberadaan para malaikat. Nah, kita meyakini akan keberadaan para malaikat bahwasannya mereka adalah makhluk Allah yang selalu taat dan hanya menjalankan hal yang diperintahkan kepada mereka. Yang kedua yaitu meyakini akan nama-nama malaikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu meyakini akan sifat-sifat dan karakter para malaikat yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu meyakini akan tugas-tugas yang dibebani Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu kepada malaikatnya, seperti Jibril sebagai penyampai wahyu, Israfil sebagai peniup sangkakala, dan yang malaikat Malik sebagai penjaga pintu neraka. Nah, adapun penerapan iman kepada malaikat di kehidupan sehari-hari,
Yang pertama yaitu kita menjadi rendah hati, yang dimana kerendahan hati ini muncul karena kita memahami bahwasannya ada makhluk lain selain yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak mikir bahwasannya hanya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan beriman kepada malaikat, kita bisa merendahkan hati kita sebagai manusia supaya tidak timbulnya rasa sombong. Yang kedua yaitu dorongan untuk mempelajari tentang malaikat. Nah, jadi kalau kita beriman kepada malaikat, bahwasannya ada kemauan kita untuk mempelajari tentang malaikat-malaikat ini. Nah, yang ketiga yaitu hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Nah, di sini sangat penting kawan-kawan. Makanya kita dianjurkan bahwasanya kita beriman kepada malaikat agar apa? Agar setiap langkah kita, agar setiap kita melakukan sesuatu, kita itu memikirkan itu apa yang ingin kita lakukan. Contohnya kita ingin melakukan kejahatan, bahwasannya ada para malaikat yang akan melihat kita melakukan kejahatan tersebut, maka kita timbul was-was di dalam hati kita. Dan yang kedua yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang memiliki peran penting di dalam kehidupan seorang muslim. Nah, di sini yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Nah, di sini ada 4 perkara, kawan-kawan, yang ada 4 perkara untuk sini ada 4 perkara iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu mengimani bahwasannya kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Yang kedua yaitu mengimani nama-nama kitab yang wajib diketahui. Yang ketiga yaitu membenarkan berita-berita yang sahih yang dikandunginya. Dan yang keempat yaitu mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus di dalamnya, juga ridho menerimanya, baik memahami dan hikmahnya ataupun tidak. Nah, yang terakhir yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebagaimana beriman kepada Rasul-Rasul Allah ini adalah salah satu daripada rukun iman. Oleh karena itu ulama ilmu kalam atau ilmu tauhid memberikan perhatian mendalam, terutama perutusan Rasul daripada Allah kepada manusia adalah keperluan yang tinggi bagi manusia di dalam kehidupan mereka menurut fitrah yang sebenarnya. Nah, Rasul pula adalah manusia dan laki-laki yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang syarak dan disuruh menyampaikan kepada umatnya. Nah, jadi tugas mereka itu adalah meluruskan kehidupan manusia di zaman-zaman terdahulu gitu, yang dimana di zaman terdahulu masih banyak konflik-konflik antar agama. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya di sini adalah Rasul Allah untuk membimbing manusia menjadi manusia yang iman kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.